Selamat pagi anak-anakku semuanya kelas 7. Sebetulnya masih calon ya, tapi nggak apa-apa. Kelas 7 SMP Xaverius Terbanggi Besar. Hari ini hari Selasa tanggal 14 Juli 2020. Kita sudah memasuki hari yang kedua pada masa MPLS ya, masa pengenalan lingkungan sekolah, yang biasanya dilaksanakan di sekolah, bisa di kelas, bisa di lapangan, bisa di aula bersama dengan teman-teman gitu ya. Tetapi karena situasi dan kondisi yang memang belum memungkinkan kita untuk sekolah, maka kita melaksanakan MPLS pada hari yang kedua ini tetap di rumah saja. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, dan juga mudah-mudahan sudah pada mandi ya. Karena kalau misalnya sudah mandi, badan kan menjadi segar, sehingga pikiran menjadi fresh dan kalian lebih mudah untuk mengikuti materi pada pagi hari ini. Kemarin kalian sudah melihat video perkenalan, jadi tidak perlu memperkenalkan diri lagi ya. Jadi pada pagi hari ini Bapak akan memberikan materi tentang kurikulum ya. Jadi kurikulum itu ibaratnya seperti petunjuk kemana kita harus melangkah kalau dalam dunia pendidikan di sekolah. Jadi kurikulum itulah yang akan menentukan arah pendidikan di sekolah kita. Di Indonesia itu kurikulum yang berlaku pada saat ini untuk jenjang SD, SMP, dan SMA itu adalah kurikulum 2013 yang biasa disingkat dengan K13. Saya yakin kalian sudah tidak asing lagi dengan istilah ini, karena di SD pun juga sudah menggunakan K13 dalam proses pembelajaran di sekolah. Hanya mungkin ada sedikit perbedaan antara kurikulum 2013 pada jenjang sekolah dasar dan pelaksanaan kurikulum 2013 pada jenjang sekolah menengah pertama atau SMP. Anak-anakku yang saya kasihi, kurikulum 2013 itu mulai dilaksanakan sesuai dengan namanya, yaitu pada tahun 2013 sebagai ganti dari kurikulum 2006 yang biasa disebut dengan KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Jadi kurang lebih KTSP ini sudah dilaksanakan sekitar 6 tahun. Satu hal yang perlu kalian pahami bahwa pendidikan di Indonesia terus-menerus mengalami perkembangan. Zaman orang tua dulu kalian ya akan dikenal ya kurikulum, mungkin kurikulum 84 ya, sesuai namanya, itu digunakan pada tahun 1984. Ada lagi yang namanya kurikulum 94. Berarti kurikulum itu mulai dipakai pada tahun 1994. Ada lagi kurikulum 98, kan begitu. Nah, sampai saat ini yang digunakan adalah kurikulum 2013. Dalam pelaksanaannya sudah ada beberapa revisi. Di antaranya revisi 2015, 2017, 2018, dan yang terakhir adalah revisi 2019.
Hanya memang sepertinya yang revisi 2019 itu belum banyak sekolah yang menggunakan, karena memang ketika revisi itu dilakukan, buku baru itu harus dicetak. Dan itu tidak murah. Maka SMP Xaverius Tubangi Besar menggunakan revisi 2018. Hampir sekolah seputaran di Terbanggi Besar juga menggunakan 2018. Di seputaran Terusan Unyai juga demikian. Ini lebih untuk menseragamkan agar nanti ketika ada ulangan bersama tidak mengalami kesulitan dan tidak mengalami kerepotan dalam hal pembuatan soal dan juga pengoreksian. Mudah-mudahan kalian tidak ngantuk ya, karena jujur mungkin suara bapak tidak semerdu penyiar televisi, tapi mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Apa yang menjadi ciri khas atau yang menjadi kekhasan dari kurikulum 2013 ini? Yang pertama, mata pelajaran dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok wajib A dan wajib B. Kelompok wajib A itu ada 7 mata pelajaran. Ya, yang pertama adalah pendidikan agama, kemudian pendidikan kewarganegaraan, yang ketiga bahasa Indonesia, yang keempat bahasa Inggris, yang kelima matematika, keenam ilmu pengetahuan alam, dan yang ketujuh ilmu pengetahuan sosial. Ini kelompok mata pelajaran wajib A. Sementara untuk kelompok mata pelajaran wajib B, SMP Xaverius ada 4 mata pelajaran yang masuk dalam kelompok wajib B, yaitu seni budaya dan kesenian, biasa disingkat dengan SBK, kemudian penjasorkes, pendidikan pejasmani, olahraga dan kesehatan. Kemudian yang ketiga adalah prakarya, dan yang terakhir yaitu bahasa Lampung, yang dalam hal ini biasanya mengapa mengambil bahasa Lampung, karena memang kita tinggal di Provinsi Lampung, mencoba untuk mengambil bahasa daerah. Ya, mudah-mudahan karena kita tinggal di Lampung, kita juga sedikit banyak harus juga bisa memahami bahasa Lampung. Kita ikut melestarikan budaya bahasa daerah. Anak-anakku yang saya kasihi, sekolah tanpa kurikulum itu masak nasi tanpa air. Jadi memang kurikulum ini sesuatu hal yang wajib, harus ada di setiap sekolah. Kebetulan Bapak sebagai wakil kepala sekolah di bidang kurikulum mengatur bagaimana KBM, kegiatan belajar mengajar, itu bisa berlangsung di sekolah, termasuk juga nanti pada tanggal 16 kalian itu sudah mulai belajar daring. Ya, daring ini kalau dalam bahasa Inggrisnya itu online ya. Daring itu singkatan dari dalam jaringan.
Maka diharapkan nanti kalian ketika sudah ke perpustakaan, sudah mengambil buku pegangan ya, buku cetak, nah itu nanti bisa digunakan di rumah untuk belajar bersama. Harapan Bapak adalah kalian bisa mengikuti semua instruksi materi yang diberikan oleh setiap guru mata pelajaran, karena memang kondisi yang sangat-sangat terbatas ini, maka sekolah mengambil kebijakan bahwa kegiatan belajar mengajar secara daring ini akan dilaksanakan setiap hari. Setiap hari itu dalam arti setiap hari jam sekolah. SMP Xaverius Terbanggi Besar itu sudah melaksanakan sistem full day school, yaitu sekolah 5 hari dari Senin sampai Jumat. Maka nanti kepada hari Sabtu, pada hari Minggu, kalian tidak akan mendapatkan materi ataupun tugas dari sekolah. Demikian juga dengan tanggal-tanggal merah ya. Tanggal merah tetap kalian tidak akan mendapatkan tugas ya, dari sekolah. Jadi kita akan belajar bersama secara daring ini sesuai dengan jam efektif atau jam belajar yang sudah ditentukan menurut kalender pendidikan. Juga nanti misalnya awal Oktober atau akhir September biasanya akan ada yang namanya PTS ya. Apa itu PTS? Penilaian tengah semester, atau yang lebih keren itu dengan nama mid semester ya. Ini tahap-tahap penilaiannya. Tetap dilaksanakan sesuai dengan standar ketika sekolah normal. Kemudian nanti teknis untuk materi seperti apa, semuanya nanti akan diserahkan kepada guru mata pelajaran masing-masing. Misalnya, apakah materi akan diberikan dalam bentuk video, apakah materi itu akan diberikan dalam bentuk gambar, ataupun akan diberikan dalam bentuk teks. Itu nanti semuanya akan diserahkan kepada guru mata pelajaran masing-masing ya, sesuai dengan karakteristik, sesuai dengan bentuk materi yang ada, dan juga akan disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Karena apa? Kalau misalnya materi diberikan dalam bentuk video, saya yakin tidak semua akan bisa mengikuti dengan lancar. Mengapa? Satu, tentu saja keterbatasan sinyal. Yang kedua, video cukup memakan kuota data, maka nanti dalam perjalanan pasti akan ada perbaikan-perbaikan dalam pemberian materi. Itu yang pertama. Yang kedua yang harus kalian pastikan adalah kalian harus mempunyai aplikasi yang namanya Google Classroom. Ingat baik-baik, Google Classroom itu bisa di-download di Play Store. Setelah itu nanti setiap guru akan memberikan kode ya untuk bisa masuk ke masing-masing kelas. Jadi misalnya kalau ada 11 mata pelajaran, maka nanti kalian akan mempunyai 11 kelas itu. 11 mata pelajaran satu aplikasi. Sehingga apa? Sehingga tidak akan terjadi penumpukan tugas atau tidak akan terjadi campur aduk tugas. Misalnya tugas bahasa Indonesia juga tidak akan menjadi satu atau tercampur dengan tugas dari matematika, dari IPA dan sebagainya. Lebih memudahkan. Jadi ingat baik-baik,
Mulai sekarang kalian coba download di Play Store, yaitu aplikasi yang namanya Google Classroom, karena sepertinya nanti semua guru akan menggunakan aplikasi itu dalam proses kegiatan belajar mengajar. Belum ngantuk kan ya? Mudah-mudahan belum. Dalam proses daring nanti juga saya harapkan kalian bisa, yang pertama itu melakukan komunikasi langsung dengan guru mata pelajaran masing-masing, sehingga tidak terjadi hal-hal yang kurang pas. Misalnya seperti ini, misalnya guru A itu memberikan tenggat waktu atau batas waktu pengumpulan tugas itu jam 12 malam begitu kan, kok dilalah pada hari itu sinyal itu hilang sama sekali, sehingga kalian tidak bisa ngumpul tugas. Hal semacam ini mohon dibicarakan langsung dengan guru mata pelajaran masing-masing, baiknya seperti apa. Intinya adalah dalam situasi yang serba terbatas ini, guru juga tidak akan melakukan peraturan secara secara mati, dalam arti tidak bisa diganggu gugat ya. Semua berjalan dengan lentur, semua berjalan dengan luwes, disesuaikan dengan kondisi yang ada ya. Kalau toh memang mau kirim tugas ternyata nggak ada sinyal, terus kalian nggak kirim tugas, apakah juga tidak akan dapat nilai? Tidak demikian saya kira ya. Pasti ada kelonggaran-kelonggaran yang akan diberikan karena memang situasinya serba terbatas. Itu yang pertama. Yang kedua juga perlu diperhatikan instruksi itu dengan benar gitu ya. Tugasnya seperti apa. Usahakan mengerjakan tugas dengan baik. Karena apa? Pasti akan ada keterbatasan dalam pengoreksian ketika tugas itu dalam bentuk kertas ya. Ketika itu harus dikoreksi dalam layar HP yang kecil, akan ada keterbatasan sendiri. Nah, kita akan lihat sedikit ya penilaian nanti seperti apa ya. Yang pertama tadi saya sudah menyebutkan yang namanya PTS ya, penilaian tengah semester. Itu akan dilaksanakan di tengah-tengah semester 1 maupun semester 2, misalnya di akhir bulan September atau awal bulan Oktober, itu di semester 1. Nah, kalau di semester 2 itu biasanya dilaksanakan di akhir bulan Maret atau awal bulan April. Kemudian yang kedua ada yang namanya PTS ya. PAS ya. PAS. Penilaian akhir semester. Ini dilaksanakan untuk memberikan evaluasi pembelajaran semester 1. Nah, dilaksanakan sekitar pertengahan awal bulan Desember atau minggu kedua pada bulan Desember. Ini pas akan dilakukan itu. Kemudian yang terakhir itu adalah PAT ya, penilaian akhir tahun pelajaran. Dilaksanakan sekitar bulan Juni awal ataupun minggu kedua di bulan Juni. Ini penilaian yang dilakukan. Kemudian yang berikutnya yang sering menjadi pertanyaan kita bersama adalah kapan kita akan masuk sekolah seperti biasa? Karena banyak yang bilang, Pak, belajar di rumah terus bosen. Ternyata ibu yang di rumah lebih galak daripada bapak ibu guru yang di sekolah, gitu kan. Maaf Bu ya kalau ibunya ikut nonton. Kemudian tidak ketemu teman-teman, tidak asik dan sebagainya dan sebagainya. Dia kangen dengan sekolah ya. Bapak ibu guru juga kangen dengan kalian semua. Tapi memang demi kebaikan bersama kita harus mengikuti aturan, anjuran dari pemerintah.
baik itu tingkat provinsi, kabupaten, dan juga terlebih-lebih SCB Sapirus Terbanggi Besar ini berlokasi di perusahaan, ya. Kita tidak mau tentu saja persekolahan ini menjadi titik awal penyebaran virus corona, tentu saja kita tidak mau. Gara-gara kalian masuk sekolah, ya, terus ada yang terindikasi kena virus, kemudian produksi di perusahaan terganggu, tentu saja kita tidak ingin hal-hal seperti itu terjadi. Maka kita harus dengan lapang dada, harus dengan keikhlasan hati untuk bersama-sama melakukan pembelajaran secara daring seperti ini. Saya yakin ketika kita mau melakukan sesuatu itu dengan serius, dengan taat dan disiplin, apapun bentuk teknis yang kita lakukan akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa, menghasilkan sesuatu yang baik. Dan mudah-mudahan sesuai dengan rencana pemerintah bahwa KBM, kegiatan belajar mengajar tatap muka, itu akan dilaksanakan pada bulan Januari 2021 bisa terlaksana. Dengan catatan bahwa kita semua disiplin dalam hal bermasyarakat, dalam hal bersosial, berteman. Karena kalau kita tidak disiplin, orang-orang di sekitar kita juga tidak disiplin, kondisinya tidak segera membaik, bisa jadi rencana pemerintah yang akan melaksanakan pendidikan KBM tatap muka pada Januari 2021 itu tidak bisa terlaksana. Perlu kerjasama dari kita semua, ya, agar semuanya berjalan dengan lancar, sehingga kita bisa kembali ke sekolah bersama-sama. Maka kalau kalian ingin bertanya kapan sekolah dan sebagainya, dari diri kita harus meyakinkan, saya ingin sekolah nanti betul-betul terlaksana pada bulan Januari 2021, maka saya akan hidup disiplin. Ya, saya kira tidak perlu berpanjang lebar. Semakin lama tentu saja kalian nanti akan semakin ngantuk. Dan terima kasih sudah mau mengikuti materi MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah, hari yang kedua, Selasa 14 Juli 2020, bersama dengan saya, Bapak Bambang Subekti. Salam sehat, salam untuk keluarga, ayah ibu, agar kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih, selamat pagi, dan sampai jumpa.